Malam. Pemirsa, Kepolisian Daerah Jawa Timur segera melimpahkan berkas perkara penghinaan melalui Undang-Undang ITE dengan tersangka Suginur Raharjo ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dalam kasus ini pihak imigrasi atas permintaan Polri juga telah mengeluarkan cekal serta menarik paspor Gus Nur selama 6 bulan. Pelimpahan ini dilakukan setelah Kejaksaan menyatakan berkas perkara penghinaan dengan tersangka Suginur Raharjo dinyatakan sempurna atau P21. Dalam kasus penghinaan terhadap generasi muda Nahdlatul Ulama ini, tersangka Gus Nur dijerat pasal 127 ayat 3 Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Sebelumnya kasus penghinaan terhadap generasi muda NU ini dilaporkan pada 12 September 2018 lalu. Dalam laporannya, Forum Pembela Kader Muda NU juga menyertakan video penghinaan oleh Suginur Raharjo yang tersebar melalui media sosial vlog. Iya. Saya mohon maaf dulu dengan warga NU ya. Saya ini bukan NU, bukan Muhammadiyah, tapi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Jadi, walaupun kalau dirunut-runut kakek saya itu Masyumi dulu itu. Dirunut-runut ya, kakek dari ibu saya itu Masyumi dulu. Tapi ya kelasnya kelas desa lah, kelas kampung ya, bukan tokoh besar. Nah, saya ingin bicara frame politik dulu. Iya. Kita tahu bahwa yang namanya Gus Nur NU tradisional atau NU struktural? Tradisional kan? Tradisional. Oke. Traditionally NU kan? Iya. Oke. Otomatis. Kan NU itu kata dulu Selamat Effendi, kenapa anggotanya banyak? Karena yang meninggal pun tetap dihitung. Jadi sekali NU dia tetap NU, yang meninggal pun tetap dihitung. Iya. Makanya jumlahnya lebih banyak daripada Muhammadiyah ya. Nah, pertanyaan saya adalah gini, NU itu kalau saya baca sejarah, partai yang dalam tanda kutip paling fleksibel dulu partai. Jadi tahun zaman Orde Lama itu ada 4 partai besar, 1 PNI, Masyumi, 3 NU, 4 PKI. NU paling fleksibel, makanya NU nggak dibubarin. Iya. Masyumi dibubarin. Zaman Pak Harto juga begitu, NU agak fleksibel, paling fleksibel. Yang lain diobok-obok, NU enggak, kira-kira begitu. Ada juga sih terakhir diobok-obok, tapi Gus Dur tetap survive buktinya. Pertanyaan saya adalah, orang menganggap bahwa NU itu selalu dekat dengan kekuasaan. Bahkan sekarang NU struktural kan sangat dekat dengan kekuasaan. Tapi tiba-tiba ada seorang Gus Nur yang tidak hanya tidak dekat dengan kekuasaan, tapi justru diametral, berbanding terbalik dengan NU struktural atau NU yang selama ini kita kenal. Itu kenapa? Atau jangan-jangan Gus Nur NU gadungan? Jangan-jangan, siapa tahu nanti. Allah bisawab. Jadi gini Bang, saya dari lahir ya sampai dapat hidayah. Kan saya dulu jahiliyah, kurang lebih begitu ya. Saya tuh nggak ngerti NU. Kelihatan kalau pernah jahiliyah. Ya? Saya itu NU, saya nggak paham NU kultural itu apa, NU tradisional struktural itu apa, saya nggak paham. Yang saya paham, mbak saya NU, bapak saya NU, kakek buyut saya NU, hanya itu aja yang saya tahu. Saya nggak pernah paham itu NU apa. Kalau subuh kunut, gitu. Kalau Muhammadiyah enggak, hanya kulit-kulitnya itu aja. Dan saya nggak pernah memperdalam itu NU itu apa. Saya sebagaimana Nahdien lainnya. Nahdien lainnya gitu pada umumnya Bang, ya NU gitu aja. Nah, tapi Allah lebih sawab, saya juga nggak paham. Saya dulu juga nggak pernah ada apa-apa sebelum ada rezim ini. Kemana saya dakwah dikawal Banser, ya kan? Saya adem ayem sama NU, nggak pernah ada masalah. Nah, tapi setelah rezim ini lahir Bang, tiba-tiba 180 derajat itu berubah. Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bis umum, supirnya mabuk, kondekturnya teler gitu, keneknya ugal-ugalan, supirnya keneknya juga begitu, dan penumpangnya itu kurang ajar semua, merokok juga, nyanyi juga, buka-buka aurat juga, dangdutan juga. Jadi
kesucian NU yang selama ini saya kenal tuh seakan-akan nggak ada sekarang ini. Hanya itu aja bang, sekulit ari itu aja. Jadi kok saya pusing dengerin apa di bis yang namanya NU ini gitu kan. Ya tadi itu bisa jadi keneknya Bu Janda gitu kan. Bisa jadi kondukturnya Gus Yakut gitu, dan supirnya Ki Haji Agil Sirot, mungkin gitulah. Mungkin, ya. Nah penumpangnya liberal, sekuler, macam-macam di situ, PKI numplak di situ, dan selama ini nggak ada setahu saya gitu. Ya ngerokok, minum campur di situ bang. Pusing ya. Akhirnya saya turun dari bis itu. Saya turun lah, pusing di sini. Hanya itu yang saya paham. Dan tiba-tiba saya juga berontak gitu kan. Ada kiai-kiai yang selama ini saya hormati tiba-tiba keluar masuk istana itu kan, keluar masuk ke ranah kekuasaan, udah main duit, main money politik. Dia kan berontak. Nah pertanyaannya kenapa kok berontak? Nggak tahu saya bang. Maka tiba-tiba jadilah sekarang saya seperti ini, dituduh memusuhi NU, menyerang NU, dilaporkan NU, disidang gara-gara NU, diketok palu 1,5 tahun gara-gara saya menghina NU. Sudah sudah banding ya? Banding ditolak, kasasi setahu saya kasasi juga apa sudah ditolak, apa masih proses. Wallah alam bisawab. Saya enggak. Tapi belum merasakan dinginnya sel. Belum bang, belum. Saya enggak mikir itu bang. Ya? Insya Allah. Karena masih ada kasasi kan. Nah gitu bang. Jadi kalau mungkin dibelah dada saya nggak mungkin Syiah. Ya? Syiah nggak mungkin kayaknya. Muhammadiyah nggak mungkin kayaknya. Dibelah HTI nggak mungkin kayaknya bang. Ini logikanya lah ya. Paling NU bang. Mungkin loh ya, karena bahasa juga begitu. Nah tapi yang NU yang sekarang ini saya benar-benar tidak hormat, tidak respect sama sekali. Jadi sahabat daerah sekalian, kalau orang bilang NU itu NO kan, karena dulu Nahdlatul Ulama ya kan, makanya dibilang NO ya. Iya gitu. Iya menarik ya. Walaupun tadi mengatakan ingin berontak dari kondisi yang ada ya. Oke. Itu kan NU itu Gus. Saya cukupkan bab ini, nanti jangan sampai saya digugat juga nanti. Sebentar, sedikit aja 1 menit bang. Silakan. Contohnya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Iya. Di pandangan mata saya Kiai Haji Ma'ruf Amin itu ulama yang Wakil harus presiden kan ya sekarang. Dulu ya. Saya takdimi, saya cium tangannya bang. Ulama NU itu orangnya salah bener ikut Pak Kiai bang. Dia kan cium tangan tuh nggak cukup sekali kalau NU gini bang. Gini bang, berbalik-balik gitu kan. Bahkan air minumnya bekasnya kiainya itu direbut diminum, segitulah. Dan saya nerima itu tradisi-tradisi seperti itu. Nah tapi yang sekarang ini seorang kiai sudah sepuh tiba-tiba diajak tepuk tangan di panggung dangdut gitu kan, terus tiba-tiba BPJS halal jadi haram, terus tiba-tiba sekarang generasi muda dikenalkan ke K-pop misalkan, dan banyak hal yang membuat saya marah gitu kan. Justru kalau Anda merasa NU tulen, NU yang sejati, Anda harus marah. Kiaimu diperlakukan seperti itu. Gitu bang. Saya marah loh. Ini kiai kok dibikin seperti ini gitu kan. Kayak dicuci otaknya gitu. Jadi kayak kosong. Ini Gus Nur NU garis lurus ya, termasuk yang NU. Kan ada yang bilang gitu, NU garis lurus. Bukan garis lingkar. Itulah saya marah ada kesucian seorang kiai NU itu dilecehkan oleh rezim ini gitu kan. Tapi mereka justru malah memuji saya. Ya udah selesai. Oke. Itu bab NU ya. Saya bisa pahami bahwa Gus Nur sebenarnya sedang memberontak dengan fenomena NU mainstream saat ini ya. Dan itu baik menurut saya ya. Jadi kalau orang punya hati nurani, punya intelektualitas, punya kejujuran, kalau melihat hal-hal yang nggak benar harusnya bersuara kan begitu. Oke. Ya. Nah, yang kedua soal pemerintahan Jokowi. Ini ngeri-ngeri sedap. Jadi kenapa pula Gus Nur selalu mencela Jokowi yang luar biasa ya? Ini sobat daerah sekalian, ketika podcast ini dilakukan, interview ini dilakukan, Gus Nur baru saja berorasi. Saya baca orasinya di salah satu media sosial.
Wah, luar biasa ya. Salah satunya adalah turunkan Jokowi. Jokowi tidak sedang di atas panggung, kenapa harus diturunkan? Kenapa? Apa penilaian Gus Nur terhadap pemerintahan sekarang sehingga kok selalu bersuara keras? Nah, saya ngomong begini, sobat era sekalian, atas nama hak konstitusional, kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan ya. Mudah-mudahan melalui media yang tidak gelap-gelapan, media yang jelas kan, Refli Harun dan Munjiat Channel kan. Iya, Silakan Gus Nur. Gimana? Hampir sama dengan situasi batin saya Pakai terhadap bus juga. terhadap NO yang sekarang, hampir sama. Jadi saya Metaforanya bus juga enggak ya? enggak mungkin Bang. Enggak ya, oke. Ya intinya saya dulu sama dengan kebanyakan orang. Saya nggak ngurus politik, buta politik. Siapapun presidennya terserah lo lah gitu kan. Sama dengan yang lain-lain gitu. Dulu saya hanya sibuk dakwah, cari nafkah, keluarga, sudah nggak ngerti politik, nggak mau tahu politik gitu. Nah tapi tiba-tiba ujuk-ujuk lahir rezim seperti ini. Kayak tiba dari langit bluk, tiba-tiba ada Pujanda, ada Denny Siregar, tiba-tiba ada Jokowi, tiba-tiba ada Luhut Binsar Panjaitan, saya sebut nama aja lah ya. Tiba-tiba lahirlah rezim seperti ini gitu kan. Dan tiba-tiba di mata saya tiba-tiba bohong, tiada hari tanpa bohong, tiada hari tanpa nipu ya, rezim ya. Tiba-tiba tiada hari tanpa dusta. Di depan mata, kalau bahasa Jawa welo-welo Bang. Ceto welo-welo kalau bahasa Jawa itu. Transparan bohongnya itu kan. saya pernah kuliah di Tiongkok. Paham sedikit. Ya, jadi jawabannya gini secara singkat, walau alam saya juga nggak tahu. Saya tidak kaya Bang, tapi zona nyaman lah. Ibarat kata saya nggak kerja sebulan tuh bisa lah ya. Nggak kerja setahun pun insya Allah bisa lah. Bisa menghidupi ya, traveling, dua pesantren betul ya kan. Insya Allah. Istilah gitu, zona nyaman. Jadi nggak usah, saya nutup mata aja lah. Terserah mau rakyat kelaparan kayak mau rakyat dibohongi terserah. Itu bukan bidang saya. Yang penting saya ngurus umat, ngurus rakyat, ngurus keluarga. Bisa. Ada keinginan kadang-kadang seperti itu. Tapi ternyata terbukti sampai detik ini saya nggak bisa. Oke. Itu aja mungkin. Terus aja ngomong. Jadi kalau Bang Refli tanya gimana di mata Gus Nur rezim ini, ya udah nggak ada baiknya di mata saya. Dan saya udah mubahalah berkali-kali itu berarti sudah nggak ada lagi di atasnya itu. Menurut saya. Gimana Gus Nur di mata Gus Nur? Nggak ada baiknya. Jelek. Laknatullah bahkan itu kan. Nggak ada aja. Ini saya dan saya pertanggungjawabkan di hadapan hukum Allah, di hadapan hukum negara. Saya disidik jam 9, jam 8 saya sudah datang, Bang. Oke. Ya kan jadwal sidang jam 9, jam 10, jam 9 saya sudah di pengadilan. Saya hargai itu waktunya jaksa, waktunya hakimnya, ternyata hakimnya molor, jaksanya molor. Gitu kan. Gus, apa yang paling mendasar yang memprihatinkan Gus Nur kalau melihat negara ini? Gitu. Semuanya mendasar, Bang. PKI-nya mendasar, PKI. Ya kan? Pengkhianatannya mendasar, utangnya mendasar, janji-janjinya bohongnya mendasar. Yang kita ambil satu contoh aja, kampung akuarium di Jakarta. Waktu itu belum presiden sih, masih gubernur. Datang ke sana, tanda tangan politik di depan rakyat, hitam di atas putih, dibacakan itu kontrak politiknya itu, bahwa itu tidak akan digusur. Nah, ternyata setelah jadi digusur juga. Nah, jadi semakin kesini semakin banyak teman, semakin banyak yang saya lihat yang tidak bisa dilihat oleh mata-mata syariat, saya bisa melihat karena banyak teman-teman di level atas juga, Bang. Jadi memang semakin jelas. Memang negara ini sedang disetting menuju secara agama menuju Andalusia. Hancurnya Islam di Spanyol gitu kan, dibikin sekuler, dibikin liberalisme gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Secara negara ya udah memang dibikin miskin seperti ini memang. Saya kehabisan kata-kata pokoknya, Bang. Gus Nur, ada satu lagi yang ingin saya tanya. Iya. Gus Nur menerima Pancasila? Nerima, berbelah dada saya sekarang Pancasila ini. Alasannya kenapa? Enggak usah alasan, otomatis, Bang. Iya kan?
belah dada saya. NKRI Pancasila, saya lahir di sini, Bang. Hari-hari saya ditanam di sini. Saya tiap hari hirup udara Indonesia, dan saya nggak dibiayai cukong hidup ini, Bang. Ya, nggak dibiayai bandar. Saya lepas dari semua unsur. Saya nggak dibiayai Prabowo. Saya nggak makan uangnya Sandiaga Uno. Saya nggak makan uang siapapun. Ya, bahkan 24 jam boleh tanya sama teman-teman itu ya. Ibarat 100%, Bang, tanya sama keluarga saya. 40% saya hidup, 60% untuk orang. Kebahagiaan, harta, waktu, pikiran, kehormatan saya infakkan untuk orang. Itu artinya Pancasila, Bang. Saya nggak tidur selama ada tetanggaku yang lapar. Dan alhamdulillah, karena tetanggaku kaya semua, jadi saya makannya enak, Bang. Enggak. Tapi saya selalu turun ke kampung-kampung, Bang Rafli, bedah rumah, infak beras, bedah masjid. Itu kan tugas negara, bukan tugas saya. Tapi saya ambil alih. Makanya saya katakan ketika Prof Mahfud bikin tweet, saya bikin video saya ya. Dia mempertanyakan bagaimana interpretasi Pancasila. Kok hari ini pemerintah dituduh komunis, besok dituduh kapitalis? Ya saya mengatakan saudara sekalian, gampang kok berpancasila itu. Kalau ada benci dan korupsi dan tidak mau korupsi, ya Pancasila dia. Kalau Anda nolong orang, Pancasila dia. Tapi kalau Anda berkuasa di lingkar kekuasaan, Anda ngambil untuk Anda sendiri, ya itu pasti tidak Pancasilais. Kan sederhana sebenarnya ya. Ayo temui saya, yuk, siapapun, Jongos, Baser, Cungu, apapun Anda, atau bahkan kalau Anda berani boleh sekelas menterinya lah. Temui saya, ayo adu program sama saya. Adu Pancasila sama saya. Lebih Pancasila mana kamu sama saya? Mungkin gitu, Bang. Dan ini saya nggak pernah main-main kalau soal statement seperti ini. Siapapun, mau buzzer, mau Jongos, mau cebong, mau apapun lah, mau kiai, mau gus, mau ulama, mau nusantara, mau menteri, mau presiden sekalipun, ayo adu program sama saya. Saya rakyat, antum menteri. Saya rakyat, kamu presiden. Ayo adu program, adu Pancasila sama saya. Adu Pancasila sama saya. Wah, saya udah mulai murupin otak ini. Kalau biar tambah marah, saya tanya kemarin apa urusannya mubah halal segala. Itu saya baru lihat videonya kan waktu kita kenal, waktu sama-sama webinar. Saya lihat ini kenapa mubah halal. Itu dalam konteks apa mubah halal tersebut? Lalu lawannya tuh siapa? Awalnya spontan, Bang. Saya jelas agak lengkap. Saya jawab agak lengkap ya, Bang. Awalnya spontan. Terus tiba-tiba saya merasakan bahwa saya sedang berhadapan dengan sesuatu yang bukan main-main. Itu poin pertama. Loh, ternyata yang saya hadapi ini bukan fata morgana ini. Ini bener-bener, kalau dia mau menghilangkan nyawa saya, Bang, klik hilang kalau dia mau, gitu kan? Jadi ini yang saya hadapi ini bener-bener dia itu penguasa sebenarnya. Rezim, ya, penguasa ya, baik kelihatan mata atau tidak kelihatan mata ya. Wah, berarti. Dan nggak tahu, spontan, karena saya nggak punya apa, mau ngambil pistol nggak punya pistol, Bang. Mau media nggak punya media, ya kan, uang nggak punya, ya sudah, mungkin spontan, dan ini mungkin Allah juga yang mengarahkan, terjadilah mubahalah itu. Masalah sendiri atau apa itu kan teknis, Bang. Memang secara di Al-Quran mubahalah itu harus 2 orang. Ya boleh melalui video ini, kalau ada yang mau 2 orang, ayo siapa gitu kan. Dari dulu saya nyari, ayo. Mubahalah untuk apa? Ya, siapa yang salah biar dilaknat sama Allah gitu kan. Salah dalam sikap ya. Sikap, dalam keputusan, dalam independen, dalam kedaulatan, ayo gitu. Kamu atau saya, lebih Pancasila mana kamu sama saya gitu. Tadi ketika Gus Nur menilai NU misalnya. Kalau Anda merasa benar, kita mubahalah. Menilai Jokowi, kalau Anda merasa benar, mubahalah. Gitu kurang lebihnya. Luas. Misalkan kan saya sering dituduh anti NKRI. Ayo mubahalah. Nebar hoak, nebar fitnah, mecah belah bangsa. Ayo ketemu mubahalah. Jangan yang cebong, jangan. Yang menteri ke atas, ayo. Ya, dalam hal ini jangan terus dianggap saya rakyat, kamu menteri, siapa kamu, jangan. Di dalam hukum kan nggak ada istilah pangkat, nggak ada, sama aja, ayo. Gitu, Bang Rafli. Wah, luar biasa. Kurang lebihnya seperti itu. Ayo, Gus Nur, ini terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Mungkin ada agenda lain. Tadi kan Gus Nur selalu menyebut nama. Saya ingin tantang. Ini ada berapa? 200 juta lebih rakyat Indonesia.
Kalau Gus Nur punya kekuasaan, entah dengan mata hati, dengan mata beneran atau dengan mata langit ya, disuruh mencari satu presiden, dua wakil presiden, itu dulu. Ya. Ah, sebut nama. Bingung ya? Enggak bingung. Kalau saat ini nggak ada, Bang. Oh, enggak ada. Nggak ada. Siapapun orangnya saat ini, sesuci apa, seputih apa, sejujur apa, sistem tidak mendukung kamu untuk jadi pemimpin yang baik di negeri ini. Itu kesimpulan saya, Bang. Sistem yang rusak. Dan saya aminkan itu Mahfud MD itu, malaikat pun masuk ke sistem jadi iblis. Oke. Nah, terbukti beliau sendiri kan, dalam tanda petik jadi iblis kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Bingung, Pak. Saya pura-pura bingung. Biar nggak dituntut. Oh begitu, Masya Allah. Nggak apa-apa, tuntut saya nggak apa-apa. Iya. Nggak ada yang baik. Ini kebebasan berpendapat. Nggak ada. Ya. Tapi jawaban saya gini, Bang. Tapi kan harus milih. Maka saya pilih najis yang paling ringan. Iya. Oke. Kan dua-duanya najis. Iya. Maka saya pilih najis yang paling ringan. Oke. Boleh saya tanya, Bang, untuk jadi wali kota atau bupati atau presiden, minimal rekom partai berapa setahu Bang Rafli? Kalau untuk ini kata Rizal Ramli ya, dia pernah ditawari untuk jadi presiden, tapi tahun 2009 itu masing-masing partai itu minta 300 sampai 500 miliar. Itu baru rekom. Itu rekom dan itu 2009. Belum dana. Jadi kira-kira kalau sekarang, kalau Anda tidak punya uang bertriliun-triliun, baik melalui cukong maupun kantong Anda sendiri, Anda nggak mungkin jadi presiden. Itu yang saya maksud, Bang, gitu kan. Sehingga calon wali kota, calon bupati itu setahu saya nabrak-nabrak gitu kan, jual tanah, jual gudang, jual aset, udah 82% menurut KPK dibiayai cukong. Nah, begitu. Akhirnya begitu terpilih, nggak ada berpikir rakyat, ngomong rakyat, nggak ada ya, cukong didulukan. Rakyat kan hanya untuk komoditi politik aja, waktu kampanye aja, dituhan-tuhankan, belusukan. Setelah selesai, udah selesai. Maka nggak aneh begitu terpilih terus tiba-tiba hilang kemaluan. Masih pakai seragam tuh bisa joget dangdut. Itu kan bagi saya nggak ada martabatnya, pakai seragam bupati, pakai seragam polisi, joget dangdut, mengelilingi bidu wanita. Subhanallah. Kalau saya insya Allah nggak mau joget dangdut karena memang nggak bisa joget. Ya sudah begitu, Bang, kurang lebih. Tapi gini, Gus belum jawab. Gus Nur belum menjawab nama tadi. Gini, tadi kan sudah ada clue-nya. Kita cari najis yang paling ringan. Paling ringan ya. Apa najis apa yang paling ringan? Mukhafafa. Ya, mau mutawasito, mukhafafa, yang paling berat kan muwalado ya. Oke. Nah, najis yang paling ringan. Saya sebut nama ya. Saya sebut nama. Banyak, Bang. Iya. Habib Rizik, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Udah, sementara itu. 4 ini kiai semua ini. Kan orang harus makanya sekarang kita rubah mindset. Yang jadi pemimpin itu harus orang yang ngerti agama, ngerti halal haram, takut kepada Allah, ada Rasul, ada syariat di situ. Itu kita rubah, Bang. Kalau begitu Gus Nur termasuk yang menyambut bakal kembalinya Habib Rizik. Hari ini ada rilis kan yang mengatakan bahwa sudah cekalnya sudah dicabut. Bang, salah nggak saya kalau punya asumsi Amerika mulai bermain ini dengan Saudi? Udah lepas aja cekalnya biar pulang, biar revolusi sekali. Masuk akal nggak, Bang? Saya ini berpikir ini Cina sama Amerika lagi tinju, ringnya Indonesia gitu loh, Bang. Salah mungkin ya? Atau pura-pura bingung, Bang Rafli? Pura-pura bingung. Jadi memang sobat era sekalian, perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat ini memang mempengaruhi semua negara. Kalau dulu Amerika Serikat dengan Uni Soviet, dan itu bukan perang dagang tapi perang dingin. Ada juga perang dingin, perang dagang, tapi dua-duanya sama, duit. Betul. Dua-duanya duit ya. Karena itu memang wilayah besar seperti Indonesia ini dengan wilayah yang sangat luas, penduduk yang banyak, ya pasti akan menjadi arena yang paling
Betul. paling menggiurkan bagi Betul. pertarungan gajah-gajah besar itu. Terus sekarang Bang Rafli, presiden menurut Bang Rafli siapa? Kan tadi saya sudah jawab. Bang Rafli siapa? Nah, kalau saya ditanya begini, Gus Nur, saya itu tidak pernah tertarik menunjuk orang, tapi saya ingin selalu membangun sistem, value. Makanya perjuangan saya adalah ingin menghapuskan presidensial threshold itu. Karena begini, kalau masih ada threshold 20% kursi atau 25% suara, kalau basisnya kursi, maka maksimal calon kan cuma 4 pasangan, itu maksimal. Tapi saya mengatakan dalam berbagai kesempatan di video saya, 4 itu barangkali bisa dipecah lagi, bisa diperas lagi jadi 2. Ya kurang lebih cebong dan kampret lagi jadinya. Sekarang ini ada 6 partai di istana, mulai dari PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, terakhir kemudian P3. Ada 3 partai di luar istana, Demokrat, PAN, dan PKS. Kalau aliansi istana dan non istana ini terjadi lagi, maka calon itu cuma 2 lagi. 6 partai istana gabung jadi 1, dibiayai cukong. 3 ini mungkin dibiayai cukong juga. Jadi semuanya dibiayai. Jangan-jangan ya, ini mohon maaf nih partai-partai, karena kita kan bicara kebaikan. Maka yang terjadi adalah jangan harap akan ada perubahan. Karena siapapun yang menjadi presiden pasti tersandra. Karena itulah kita harus hancurkan presidensial threshold, hilangkan agar ada orang baik yang bisa dicalonkan oleh partai politik. Karena kalau presidensial hilang, misalnya jumlah partai politiknya 16 ikut pemilu, maka akan ada slotting untuk 16 calon presiden. Ya kalau mau dipakainya separuh 8, lebih banyak pilihan dan masih ada harapan bagi mereka yang tidak punya uang untuk bisa menang. Tapi dengan catatan Gus, KPU-nya dibenahi dulu, undang-undangnya dibenahi dulu. Iya betul. Gitu. Ya, jadi itulah saudaraku ya, kita tutup ya. Jadi intinya presiden yang ideal itu ya Habib Rizik, Ustadz Abdul Somad, Kiai Tengku Zulkarnain, Ustadz Adi Hidayat yang begitu hafal Al-Quran, yang di dalam hatinya ada Al-Quran gitu kan. Nah, tapi ini kan tidak mungkin. Dulu Al-Fatih ya. Kalau untuk umat Islam yang 1 euro pasti amin dengar ini. Tapi untuk cebong, jongos, kadrun, begitu jatuhnya. Wah, ini udah mulai logat Maduranya. Tapi sekali lagi juga tidak mungkin. Kita eman kalau Habib Rizik, Ustadz Adi Hidayat, semua tadi itu orang sebaik beliau harus kita cemplungkan ke dalam satu sistem yang tidak mendukung. Tapi makanya kita bisa kolaborasi. Saya berjuang membangun sistem, ya kan? Gus Nur cari orangnya, ya gitu. Oh gitu. Insya Allah. Ya kan bisa kolaborasinya begitu. Dan mudah-mudahan Gus, mudah-mudahan begini, mubahala juga. Ayo tantang, siapa yang mengatakan presidensial threshold itu bagus, saya mengatakan jelek. Saya titipkan ke Gus Nur mubahala juga. Boleh. Insya Allah, selama benar Insya Allah ya. Cukup mungkin saudaraku ya, ini sudah panjang. Nanti kita bagi 2 ini. Boleh. Ya udah mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Ini lama loh podcast ini.